Oke, para pemirsa, jadi saya bisa melihat gambaran-gambaran untuk perjalanannya Ayu Ting Ting ini. Saya melihat dari sisi fisik ya, dari sisi fisik serta dari sisi aura energi yang menyelimuti beliau, yaitu Ayu Ting Ting. Jadi secara fisik ya, secara fisik itu pasti namanya manusia punya daya tarik. Daya tarik itu sebenarnya aura. Dan aura ini akan memancar di bagian tubuh kita. Bisa di bibir, di senyum kita, bisa di pandangan mata kita, bisa di seluruh bentuk wajahnya kita memancarkan daya tarik, ataupun dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, ini sinar ini akan membentuk suatu bentuk daya tarik atau aura. Nah, ini sebenarnya aura Ayu Ting Ting ini sebenarnya sudah bagus banget, dan di sini Ayu Ting Ting memang punya bintang yang cemerlang terus dalam bentuk karirnya, memang bagus. Tapi ini banyak hambatan, banyak tantangan yang memang jika Ayu Ting Ting ini kepancing emosionalnya, kepancing kepikirannya, ataupun kemakan omongan-omongan orang yang memang menyelimuti beliau, ini dia akan auranya itu akan pastinya akan turun. Dan apalagi mengenai asmara. Nah, di sini saya melihat energi yang memang di tubuh Ayu Ting Ting ini ada kejanggalan yang di luar dugaan. Jadi ini walaupun beliau ini sosoknya dibilang itu sempurna, cantik, pesonanya bagus, karismanya juga is okay lah ya. Namun ini ada kelemahan, ya di mana ketika akan menunaikan atau menjalankan ibadah, yaitu sebuah kesakralan, yaitu pernikahan. Nah, ini ada bentuk gangguan yang memang ada di dalam fisiknya, dan memang ada bentuk gangguan dari luar yang menyelimuti ataupun menghalanginya. Nah, ini jika Ayu Ting Ting ini tidak melakukan mediasi diri, tidak melakukan introspeksi diri, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam dirinya. Nah, ini jika dia tidak mengetahui kenapa dan mengapa, ya ini akan menghalangi terus. Dan sebuah perjalanannya dan sebuah perjalanan percintaan menurut asmara ini memang ada sebuah bentuk dari hitungan. Nah, ini ada hitungan. Hitungan ini kalau di Chinese itu biasanya melalui shio ya. Melalui shio itu beda berapa tahun biasanya akan ditemukan. Ketika hitungannya nggak bagus, shio ini sama shio ini ketemunya kok nggak bagus misalkan, itu biasanya keluarga akan menggagalkan. Satu. Dan ada hitungan misalkan kejawen ya. Kejawen ini sebenarnya sakral karena ini dari turun-temurun, dari leluhur bagi yang mempercayai itu biasanya disakralkan banget dan sangat dimitoskan. Dan terkadang memang benar-benar nyata dan ada fakta perjalanan menempuh rumah tangga, akhirnya ada gangguan, ada tantangan, ada rintangan, bahkan jika ketemunya ini menjadi perceraian, ya perceraian. Dan untuk asmaranya Ayu Ting Ting ini, memang ini diselimuti faktor sinar yang membentuk itu abu-abu. Nah, abu-abu ini warna tanggung sebenarnya, warna tanggung. Jadi mau jauh tapi tidak sampai, mau naik tapi turun lagi. Nah, di sini saya gambarkan, saya simbolkan untuk asmaranya ini ya, khusus untuk asmaranya. Jadi ketika Ayu Ting Ting ini mau mendekati pernikahan, ini banyak kegagalan. Ketika Ayu Ting Ting ini sudah dekat banget dengan seseorang, ini kebetulan nggak tahu ada faktor apa, akhirnya jadi renggang atau jadi perpisahan. Nah, ini aura abu-abu ini yang menyelimuti di diri Ayu Ting Ting. Dan ini bisa terjadi ya antara dari di dalam dirinya, dalam perjalanan Ayu Ting Ting tersebut. Di sini saya menjelaskan beliau punya masa lalu.
punya perjalanan dekat dengan seseorang, dekat dengan beberapa orang yang memang dicintai dan menjadi salah satunya mantan atau apapun itu, pastinya meninggalkan bekas luka ataupun tersisa kepahitan ataupun ada hal yang memang di batin itu sangat dalam. Itu masalah pribadinya. Dan ini akan melingkari aura yang tadi abu-abu ini, akan menyatu dan menguatkan untuk apa? Untuk perjalanan ini banyak halangan, rintangan untuk melakukan perjalanan rumah tangganya. Nah, ini juga yang saya perhatikan, yang saya amati. Ini ada faktor X yang dari luar. Dan faktor X dari luar ini ada orang-orang, entah itu orang yang dekat dengan dirinya, yang pernah mencintainya, yang pernah mengaguminya atau menyayanginya. Di sini dulu ada perselisihan atau kegagalan dalam hal itu. Ini juga pengaruh. Itu adalah bentuk dari energi yang menyalur ke Ayu Ting Ting, sehingga itu berbentuk doa. Jadi doa itu akan menyalur kepada Ayu Ting Ting. Ketika orang yang memang di situ nggak ikhlas untuk supaya Ayu Ting Ting dengan siapa, nah ini pastinya akan mengalirkan energi yang kuat untuk apa? Untuk menghalangi sebuah pernikahan. Seperti itu. Berarti boleh dibilang faktor kegagalan rumah tangga juga berpengaruh juga dalam keputusan untuk kembali menikah lagi nih. Kan pernah dulu menikah cerai ya, terus sekarang mau nikah udah 2 kali lamaran nih, 2 calon nih batal semua. Pengaruh juga kegagalan rumah tangga yang pertama dengan suami pertama. Oke, para pemirsa. Jadi kegagalannya Ayu Ting Ting dari pernikahan pertama, terus yang berikutnya bahkan menjalin hubungan yang sudah dekat banget, ini terjadi perpisahan atau kegagalan lagi. Ini juga disebabkan karena ada gangguan yang sangat kuat yang ada di dirinya. Yang jelas gini ya, faktor X ini yang paling bahaya, itu faktor yang dari dalam dirinya yang membuat kita itu cenderung ada rasa keraguan, ada rasa ketakutan, dan di situ digabungkan dengan energi luar yang menghantam, pastinya akan menguatkan pula untuk menjadi kegagalan. Dan sebenarnya Ayu Ting Ting ini, kalau saya kasih poin, banyak yang menginginkan Ayu Ting Ting ini supaya tidak bahagia. Terus seperti apa? Harus berbuat apa mungkin Ayu agar nanti ketika mendapatkan calon suami lancar nih, tidak ada gangguan, tidak batal lagi gitu. Oke. Yang jelas, jika pribadi Ayu Ting Ting tersebut ini bisa mengendalikan diri dengan adanya kegagalan, dengan adanya banyak kegagalan yang memang sudah berlalu, ini beliau itu harus mengambil hikmah yang ada dalam perjalanan tersebut. Dan hikmah-hikmah ini dirangkum menjadi suatu bentuk catatan. Harus banyak introspeksi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Berarti Ayu Ting Ting itu kalau bisa itu jangan sampai menyalahkan atau menyudutkan pihak-pihak terkait. Namun apa nih yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan bisa nantinya mendapatkan jodoh yang tepat yang didatangkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini cara-caranya itu pastinya ada dong. Yang jelas harus banyak berdoa, itu satu. Yang kedua, itu harus bisa menetralisir diri atau memfilter. Dan yang ketiga, mungkin harus disertai dengan bantuan-bantuan orang yang memang ahli di bidangnya. Contohnya orang ahli ibadah, ahli doa, orang-orang tokoh agama, pemuka agama, bahkan tokoh spiritual yang benar-benar mumpuni
Nah, ini bisa membantu untuk apa? Untuk memberikan kebaikan masa depannya Ayu Ting Ting dalam tingkat atau level pernikahan. Ada faktor internal dari Dan ketika ada faktor dari dalam yang menguatkan untuk supaya Ayu Ting Ting nggak sampai menjalin pernikahan, ini juga ada pihak terkait yang di luar, yaitu dari keluarganya si cowok ini. Dan sebenarnya ini ada dua unsur yang pastinya kenapa terjadi kegagalan. Oke. Kegagalan ini pastinya kan sangat sangat menyedihkan lah ya. Yang jelas akan sangat menyedihkan buat kedua calon pengantin. Padahal ini ada suatu bentuk kesalahpahaman. Jadi kesalahpahaman ini terkait dengan pihak keluarganya si cowok ini dan dari keluarganya Ayu Ting Ting tersebut. Karena ini ada bentuk sisi keegoan yang akhirnya memuncak dan didorong oleh energi negatif dari luar yang menghantam, dan akhirnya apa? Timbul perselisihan, timbul gesekan yang tidak bisa diselesaikan dan nggak ada titik terang. Akhirnya apa? Memiliki keluarga mempunyai keputusan, bahkan kedua belah calon pengantin ini memutuskan untuk apa? Untuk saling tidak bersama, dan hasilnya ya akhirnya kegagalan yang didapat.